Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal, NIM D1B1171777. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah teknologi produksi tanaman suboptimal, di mana sekarang di sini saya berada di lahan kering masam. Baik, lahan kering masam di sini itu berada di daerah Nanga-Nanga, Kota Kendari. Masam di sini mempunyai karakteristik yang sangat dapat terlihat dengan adanya tumbuhan seperti melastoma. Tumbuhan melastoma ini tumbuh di daerah yang mempunyai tanah yang bersifat masam. Lahan kering bermasam di sini itu ditanami yang seperti yang berada di belakang saya di sini, tanaman rambutan. Lahan kering masam adalah lahan kering yang mempunyai tanah bereaksi masam dengan pH kurang dari 5, kejenuhan basa kurang dari 50%, kadar aluminium tinggi, tekstur clay, dan regim kelembaban tanah udik atau curah hujan lebih besar 2000 mm per tahun. Tanah tersebut tergolong pada tanah potsolik merah kuning atau ultisol, oksisol, dan inseptisol. Secara umum, lahan kering masam ini mempunyai tingkat kesuburan dan produktivitas lahan rendah, sehingga diperlukan input yang cukup tinggi untuk mencapai produktivitas optimal. Pendekatan manajemen pada lahan kering masam yaitu dengan dua syarat. Yang pertama itu syarat perlu yang dipenuhi terlebih dahulu dan syarat kecukupan, di mana syarat perlu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar tujuan dapat tercapai, sedangkan syarat kecukupan melengkapi syarat perlu agar tujuan dapat tercapai sepenuhnya, di mana teknologi yang digunakan yaitu dengan pewilayahan komoditas, analisis usaha tani, dan aplikasi agroteknologi dengan pemberian bahan organik dan pertanian terpadu sebagai syarat perlu. Kemudian untuk praktek manajemennya yaitu dengan pengapuran, pengairan, dan pemanfaatan mulsa. Baik, sekarang saya akan mengambil video yang kedua tentang lahan suboptimal, di mana di belakang saya di sini termasuk lahan basah tipe lahan rawa lebak, di mana kita ketahui bahwa lahan rawa lebak di sini merupakan lahan yang tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air, sedangkan dipengaruhi oleh aliran air sungai, atau ketika ada terjadi hujan lebat atau sejenisnya itu akan terjadi banjir atau airnya itu meluap ke atas. Di sini juga dapat kita lihat di belakang saya ini ada tanaman di mana di sini tanaman tersebut itu dia pertumbuhannya itu sistemnya menyerap air yang berada di lahan rawa tersebut. Terima kasih. Pendekatan manajemen pada lahan rawa lebak ini, kita ketahui bahwa lahan rawa ini umumnya ditanami oleh tanaman padi, sagu, dan komoditas rawat lainnya. Sebagian besar lahan ini masih tergenang karena tidak adanya saluran drainase untuk pembuangan air dan termasuk rawa lebak dangkal dan tengahan. Inovasi teknologi pengelolaan lahan rawa untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, antara lain yang pertama, kalender tanam, pengelolaan air dengan model sistak, sistem tanah air satu arah, dan tabat konservasi yang dilengkapi stop lock. Yang ketiga, sistem penataan lahan dengan surjan atau tukungan. Yang keempat, varietas unggul rendah emisi gas rumah kaca. Yang kelima, ameliorasi dan pemupukan. Baik, sekarang saya mengambil kondisi lahan suboptimal untuk video ketiga di lahan pasang surut. Baik, ini lahan pasang surutnya. Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Terletak dekat pantai, sebagian besar berupa tanah mineral dan sebagian lagi berupa gambut. Lahan rawa pasang surut dicirikan dengan adanya kondisi akuik atau jenuh air dan mempunyai bahan sulfidik atau besi sulfida yang lebih dikenal dengan pirit, umumnya bereaksi masam ekstrim pH kurang dari 4, sehingga sering disebut tanah sulfat masam. Umumnya mempunyai tingkat kesuburan dan produktivitas yang rendah. Pendekatan manajemen pada lahan rawa pasang surut yaitu harus dimanfaatkan sesuai kondisi tipologi, tipe luapan air dan peruntukannya, serta preferensi wilayah karena tidak semua lahan rawa
dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian untuk praktek manajemennya, yang pertama yaitu pewilayahan kesesuaian lahan yang disinkronkan dengan rencana tata ruang daerah lain yang mempunyai kepentingan bersama terhadap satu sistem rawa. Yang kedua, pemetaan rinci dan kesepakatan pengembangan komoditas unggulan masing-masing sesuai preferensi wilayah dan sinkron dengan tata ruang masing-masing daerah yang berkompeten. Kemudian pengembangan sarana dan kelembagaan agribisnis. Baik, itulah tadi dari deskripsi lahan dan pendekatan manajemen dari lahan suboptimal untuk dijadikan sebagai optimal ditanamkan oleh tanaman budidaya.